berjumpa kembali setelah sekian purnama tidak membuat podcast ya. Podcastan ini kita ngobrol ringan, ngobrol berat, ngobrol ringan. Alhamdulillah ya, bertemu lagi dengan beliau yang tak asing lagi buat teman-teman yang kenal tentunya. Ya, beliau adalah Dr. Heri Syahbana, spesialis apa? Lali aku. Spesialis radiologi. Spesialis radiologi. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini kita mau bincang-bincang sedikit Bapak Dokter. Kok Bapak Dokter? Karena terbiasa kalau di Indonesia itu manggil dokter itu dok gitu ya. Dok, piye dok? Iki piye to dok? Ngono ki. Kok saya biasa dipanggil Mas. Oh Mas. Ya. Karena kelihatan muda. Iya, karena kelihatan muda ya. Dan masih muda memang. Oh, dan masih muda, Masya Allah. Iki kok dokter iso gondrong ceritanya piye iki? Jadi dokter itu juga manusia yang sel-selnya tumbuh dan berkembang. Rambut saya tumbuh, kebetulan seusia saya masih rambutnya nggak rontok, panjang, berkilau, indah. Itu perawatannya mesti mahal itu. Ya, saya masih menunggu siapa yang mau endorse. Oke guys, teman-teman yang ingin mengendorse sih promo ini, nanti bisa ditaruh di depan meja ini sementara produk saya pribadi. Modus ya. Langsung saja Bapak Dokter Wagu ya, Mas Dokter ya, Mas Dokter ya. Langsung saja Mas Dokter, ini ada beberapa pertanyaan mungkin di sosial media itu, terutama sosial media saya ya, karena sedikit rodo menghebohkan dunia perkopian mungkin yang mengikuti saya ya. Nanti bisa dilihat di bawah akun sosmednya, mungkin punya dokter bisa dilihat juga di bawah ini. Mengenai kopi, dokter, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin banyak sekali dipertanyakan sama masyarakat, terutama yang pecinta kopinya. Ini langsung saja ini tak bacakan. Wah, lembut-lembut tulisannya. Oh, kelingan. Angel ya. Ini sebenarnya itu minum kopi. Jadi yang saya lakukan itu, yang saya kerjakan setiap hari, alhamdulillah sudah berjalan ya sudah hampir 1 tahun lah. Itu mengkonsumsi kopi setiap pagi ketika di rumah. Mungkin ketika tidak di rumah tidak bisa buatnya. Sebanyak 1 liter, dokter. Itu kopi americano ya, bukan espresso. Jadi sekitar kalau dibikin pakai gelas atau pakai cup yang dijual di kedai-kedai kopi itu sekitar 4 gelas mungkin ya. 4 gelas americano. Apakah itu berdampak buruk kepada kesehatan? Mungkin bisa dijelaskan sedikit saja, jangan panjang-panjang. Coba di ini dulu. Kita samakan persepsi dulu. Jadi yang dimaksud dengan kopi americano itu seperti apa? Atau kopi yang jenengan minum tiap harinya itu seperti apa? Supaya kita punya satu gambaran, satu batasan, sehingga nanti bahasnya pas. Gitu. Berarti ini di spesifik lagi kopinya itu kopi apa? Ya, bisa begitu. Atau mungkin 1 liter itu berapa sendok atau berapa? Iya gitu. Jadi cara pembuatan jenengan kopi itu seperti apa? Kopinya kopi bubuk kah atau kopi sase misalnya gitu itu. Kopi sasetan yang harusnya cuma 200 cc jenengan buat jadi 1 liter misalnya kayak gitu. Itu diperjelas sehingga kita sama persepsinya. Oke guys, untuk itu ini di depan ada kopi ya. Malah tahu serawo. Jadi untuk kopinya kita memang kopi bijian ya, kita gilingkan di tempat ada di tempat temen lah itu. Itu kalau untuk kopi robusta biasanya kita bikin. Kadang juga arabica tapi lebih banyak robusta. Dan untuk 1 liter itu kan sekitar 4 gelas itu kita buatnya 4 sendok makan. Berapa Kalau gram itu kira-kira? Sendok makan itu biasanya sekitar 15 sampai 20 gram lah. 1 sendoknya. Kemungkinan semono kuwi. Soale ora ndek timbangan, Mas. Jadi kalau 4 sendok ya 60 gram. Ya, sekitar itu. Mulakno boros kopine. Itu kita buat dengan cara kita blend. Kita blend karena mengejar waktu, kita bikinnya pagi hari, kita blender aja di
gelas blender itu yang biasa saya buat. Jadi gitu, 1 liter kopine piuk papa di blender 2 menit. Ya 1 menit ki wis suwe, 1 menit nanti mumpluk enak. Tanpa kita kasih gula. Tanpa gula, 1 liter. 1 liter di blender. Terus setelah itu diminum fresh. Saampase. Nek ya kadang kalau kita tuangkan itu biasanya ampasnya nang ngisor nek kesuwen. Jadi begitu saya blender, anak-anak saya agak giles le. Toto nang ngarep, itu kan ngejak anak. Lenggugah ya lumayan. Toto nang ngarep. Jadi begitu pateni blender sep melayu tik langsung buat video. Oke. Monggo, bisa dijelaskan. Oke, jadi kita sudah pahami bersama yang dimaksud dengan kopi 1 liter itu yang seperti apa. Iya. Gitu. Jadi prinsipnya begini. Sebelum saya tanya lagi. Iya. Yang Anda rasakan, yang jenengan rasakan setelah minum kopi 1 liter selama 1 tahun ini apa? Atau bagaimana? Kalau yang saya rasakan mungkin dokter, ada nggak efek negatifnya yang jenengan rasakan? kalau negatifnya selama saya cek apa jenenge dia? Ini belum pernah saya. Oke, cek lab nggak pernah dicek lab berarti ya? Nggak pernah cek lab, tapi yang saya rasakan itu alhamdulillah biasa saja, tidak ada seperti gangguan apa namanya mumet apa gitu, tidak ada. Artinya jenengan tidak punya gejala atau simptom atau sign, tanda dan gejala suatu penyakit begitu ya? Setelah setahun minum kopi ini. Berdebar-debar gitu enggak ada? Nek berdebar-debar, bar Melayu berdebar-debar. Oh, enggak, habis minum kopinya? Oh, enggak ada. Oke ya, enggak ada. Kemudian proses buang air besar, buang air kecil. Oh, itu wajib. Tapi enggak ada masalah ya? Enggak ada. Normal-normal aja. Iya. Dan relatif tidak ada perubahan antara sebelum dengan setelah ini punya kebiasaan minum kopi 1 liter ini. Nek perubahan sepertinya enggak ada. Enggak ada. Karena apa? Jadwal saya itu nek pemane di rumah, pas di rumah ya ini bangun itu pagi, ngopi itu habis ngopi sebelum subuh mesti buangan sih. Buang air besar sih, jret. Bar kuwi lagi subuhan terus aktivitas. Begitu. Oke, jadi saya mulai jawab sekarang. Jadi gini. Ya. Pertama, efek kopi terhadap satu individu dengan individu lain, efek kopi itu bisa sangat berbeda. Bahkan bertolak belakang itu bisa. Jadi makanya tadi saya tanyakan, karena ada orang yang minum kopi itu dia berdebar-debar. Tapi ada juga yang nggak masalah. Ada orang yang kalau ngopi itu kemudian jadi seger, nggak ngantuk. Ini ada orang yang minum kopi 1 liter misalnya, ya tetap bleksek gitu, itu ya ada gitu. Jadi dan memang ternyata sudah dipahami bahwa memang efek kopi itu beda-beda terhadap satu orang dengan orang lainnya. Sehingga untuk generalisasi kepada semua orang itu akhirnya jadi bisa dihitung sebagai over generalize. Jadi terlalu mengeneralisasi. Nah, kemudian maka apa yang dijadikan parameter atau memang jadi ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa minum kopi berlebihan, di situ pakai redaksi ekstensif gitu itu kan, berlebihan atau banyak dalam jumlah banyak itu memiliki efek negatif begini begitu. Tapi penelitian tersebut juga memiliki definisi kopi yang berlebihan beda dengan yang disampaikan jenengan tadi, yang jenengan sampaikan. Ada yang menyebutkan bahwa minum kopi lebih dari 5 cup seminggu itu udah berlebihan, katanya gitu. Oh, ada jurnalnya itu? Ada. Kalau yang seperti barusan ini memang ada jurnalnya? Ada, penelitiannya seperti itu. Ada lagi yang dengan jumlah yang berbeda lagi. Jadi batasan berlebihannya itu juga beda-beda antar satu penelitian dengan penelitian lain. Jadi untuk suka-suka mereka gitu kan. Dan efek negatif yang diteliti juga beda-beda. Dan jadi memang pada kondisi itu bisa jadi memang kondisi subjek mereka memiliki sensitivitas yang rotok nemen terhadap kopi, sehingga entah gastritis kah, entah peningkatan asam lambung, atau kemudian berdebar palpitasi, berdebar-debar, atau
nggak bisa tidur, jadi insomnia misalnya seperti itu bisa saja. Tapi artinya tetap efeknya itu akan kembali kepada masing-masing individu. Sehingga gebiah uyah itu juga tidak cocok gitu sebenarnya. Oh, seperti itu ya. Tapi sama dengan menggebiah uyah efek negatif nggak cocok, menggebiah uyah efek positifnya juga nggak cocok gitu. Jadi nanti tetap silahkan kembali ke ininya masing-masing. Setelah minum kopi itu bagaimana respon tubuh terhadap kopi tersebut gitu. Kalau kopi responnya ternyata tidak cocok dengan apa yang diharapkan, is mandeko gitu loh. Nggak usah nemen sok. Wah, kanca-kancane ngopi masa aku ora ngopi kan. Yang biasa kan gitu, kita FOMO gitu. FOMO lur bahasanya iki. Terus yang kedua begini. Kalau kita ngomong tentang ilmiah begitu ya, jadi evidence based gitu, berdasarkan evidence itu juga harus jelas tadi. Jadi kita mau menggebiah uyah seperti saya bilang tadi, antara satu jurnal dengan satu penelitian dengan penelitian lain itu belum tentu sama parameter mengatakan batasan berlebihannya itu seberapa. Padahal kalau kita ngomongin dosis, jadi suatu obat atau suatu zat dosisnya itu bisa jadi dalam dosis tertentu dia memiliki efek yang berbeda dengan dosis yang berbeda. Oke. Jadi 100 mg dosisnya dengan 20 mg dosis itu bisa jadi efeknya berbeda. Sehingga kalau mau digebiah uyah juga nggak bisa kita langsung otomatis mengeneralisasi. Oh, ini 100 mg seperti tadi jenengan pakai 60 mg, 60 gram malah 60 ya, 60 gram kopi kotornya tapi ya bukan kafeinnya. Jadi kopi bubuk kopinya itu serbuk kopi itu 60 gram dalam 1 liter air itu kemudian digebiah uyah langsung, wah berarti efeknya buruk gitu. Karena ada penelitian menyatakan bahwa 5 cangkir kopi seminggu itu efeknya buruk misalnya seperti itu. Nggak bisa gitu. Kita harus, kalau kita mau bilang efeknya buruk berdasarkan data, ya kita, atau ngomongin positif berdasarkan data dengan dosis sekian, ya kita harus punya data dosis sekian juga gitu loh. Kalau kita nggak punya data dosis sekian, maka saya nggak bisa bilang ini efeknya positif atau ini efeknya negatif gitu. Kalau kita mau manut evidence base gitu kan. Evidence base kan sidik-sidik evidence base kan gitu sekarang itu. Ya. Sidik-sidik endi penelitiannya ngono. Sidik-sidik penelitiannya endi ngono. Padahal kalau mau penelitian itu banyak sekali. Ada yang minum mungkin 2 liter sehari. Ada yang mungkin minumnya seminggu 1 cangkir. Jadi banyak sekali ya nanti pemanya kalau dipukul rata malah seakan-akan kopi itu bahaya mungkin. Jadi prinsipnya gini, jadi kalau kita ngomong sekarang topiknya ke evidence base-nya itu tadi. Evidence base itu dia spesifik pada hal-hal yang spesifik gitu. Berarti makanya tadi dosis, kalau dosis 100 itu ya itu untuk diterapkan pada dosis 100. Oke, paham. Nggak bisa serta-merta kemudian kita ngomong bahwa efeknya tadi akan timbul pada dosis 60 misalnya kayak gitu itu. Nggak bisa. Harus dibuktikan lagi. Buat lagi. Iya, jadi kalau jenengan mau bilang, wah itu nanti 10 tahun ginjalnya rusak misalnya kayak gitu itu. Iya. Lah jurnal Anda saya ngomong bahwa kalau minum kopi 1 liter dengan 60 gram per liternya tadi itu 60 gram serbuk kopi ya. Ya, serbuk kopinya kopi gaweane dhewe ngono kuwi. Ya. Jadi nggak ada jurnalnya juga. Sehingga kalau mau bilang itu, wah itu nggak ilmiah itu ya. Kalau saya bilang nggak ilmiah itu. Harus dibuktikan juga spesifik angkanya segitu, bahannya segitu gitu loh. Oke. Ini di up bahaya nggak ini dok? Enggak, biasa saja ya. Nanti kalau ada yang corot ini apa? Ya kalau yang baperan ya baper biasa. Rasa ngomong apa-apa baper iso. Ya, yang di video ini nggak usah dibawa perasaan, dibawa ke kepala saja. Ya, dibawa ke perut enak. Oke. Pak dokter ya, Mas dokter ya. Ini selanjutnya ya, ada ini kandungan di kopi. Selain kafein itu ada apa aja mungkin bisa dijelaskan mungkin. Angel lagi. Ini pertanyaannya rada. Jadi kalau selain kafein, kalau dari kopi, apalagi kalau kopinya jenengan seperti tadi itu, bentuknya biji kemudian digerus sendiri, itu pasti ada fibernya. Fiber ki apa? Serat. Oh, serat. Iya, pasti berarti ada. Berarti ku fiber ki lho, Mas. Nggih galvalum ya fiber.
Ya sama prinsipnya. Jadi fiber itu kan artinya serat. Oke. Oh, serat fiber galvanum itu karena dia ada serat-seratnya di dalamnya, baru terus dia ditemplei bahan lain. Tapi ada seratnya dulu gitu. Fiber itu serat. Iya, fiber itu artinya serat. Oke. Nah, serat pada kalau kita ngomong diet, biasanya fiber itu merujuk atau yang dimaksud adalah karbohidrat yang tidak dicerna. Jadi nanti nggak bisa dicerna itu. Ya, dia tidak dicerna. Nanti karbohidrat bablas jadi ising. Makanya dia memang fungsinya biasanya untuk menarik air sehingga stool atau kotoran kita itu nggak keras. Karena air itu kan bakal diserap. Karbohidrat itu sifatnya menarik air, dia hidrofilik, dia menarik air sehingga kalau banyak karbohidrat di dalam stool, dalam kotoran kita, maka dia akan lebih nyemek. Nganu leh, mencret. Itulah, jadi sebenarnya makanya prinsipnya kalau orang susah buang air besar kemudian disuruh makan buah, itu karena buah itu memang banyak fiber, banyak seratnya. Tapi jangan terus ngemil-ngemil taplak kayak gitu itu jangan. Oke. Ya, pertama itu pasti ada fibernya, terus zat-zat lain. Karena apa? Karena kopi jenengan itu dari biji kopi. Ya, dia belum diekstrak. Belum jadi terus kafeinnya tok misalnya kayak gitu itu enggak. Sehingga pasti banyak campuran lainnya gitu. Termasuk misalnya antioksidan, nanti ada zat-zat antioksidan yang bersifat antioksidan itu juga banyak. Dan dikatakan memang kopi itu cukup banyak antioksidannya. Itu salah satu hal positif dari kopi. Oke. Oke, lanjut lagi Mas Dokter ya. Mas Dokter Heri. Wah, ngeri, cilik-cilik banget ya. Jadi harus sadar diri ya Lur ya. Kalau memang sudah usia, mata itu sudah plus, jangan lupa bawa kacamata kemana-mana. Itu. Oke guys. Mungkin ini ada pertanyaan lagi. Jadi setiap orang kan tadi kadar minum kopinya itu berbeda-beda. Mungkin ada selain dari rujukan EBM tadi, mungkin untuk mengira-ira. Jadi batasan normal orang minum kopi itu yang lumrah itu seberapa? Kan teman-teman ini banyak yang suka minum kopi toh. Jadi batasan normalnya menungso itu berpengaruh dengan berat badan kah, atau mungkin dengan apa aktivitas dia setiap hari, pekerjaannya apa, mungkin bisa di. Jadi gini. Rada dawa apa ya Pak? Jadi gini kalau biasanya. Jadi gini. Kita kembali ke istilah normal. Ya. Kapan sih kita dibilang normal? Kapan kita dibilang normal? Kapan kita dibilang atau normal? Kapan sesuatu itu dibilang normal, dikatakan normal? Tidak menyelisih yang lain gitu. Nah, saat sesuatu itu sama atau mirip atau ya beda-beda dikit lah sama umumnya orang lain atau umumnya populasi. Jadi kalau mau pertanyaannya seberapa sih normalnya ngopi itu gitu? Itu akan berbeda jawabannya antara orang Aceh sama orang Jogja. Orang Aceh itu pagi, siang, sore, malam nongkrongnya di warkop, nongkrong di warung kopi. Besok sarapan kopi. Awan ngopi, bengi ngopi. Pokoknya dikit-dikit ngopi gitu. Itu makanya kalau dibilang sana 3 atau 1 liter kopi, mungkin di sana bilang normal gitu. Jogja, Gunung Kidul, belum tentu. Gitu. Oh, Jogja kan lebih suka nasgidel biasanya. Teh, ya nasgidel itu. Teh itu, teh manis kan itu, panas, makanya diabetes tuh. Orang ding, enggak. Jadi kalau mau dibilang normal ya tinggal kita lihat sekitar kita itu seperti apa gitu. Jadi orang yang berkomunitas normalnya akan beda sama yang nggak ikut komunitas gitu. Komunitas pecinta kopi, ya mesti normalnya mereka tinggi. Jumlah intake kopi hariannya pasti tinggi dibandingkan sama yang nggak ngopi gitu. Sama seperti normalnya ngerokok itu seberapa gitu. Iya. Gitu kan normalnya. Alane aku sing ngomong ya normalnya orang ngerokok ono kuwi. Tapi kalau sama orang-orang yang misalnya anak kos atau kerjanya banyak shift malam kayak jaga-jaga ronda kayak gitu itu, anak orang ngerokok pahit kayak gitu kan. Ngantuk misalnya kayak gitu itu. Sehingga mereka normalnya ngopi, normalnya ngerokok. Tapi itu sebenarnya bukan sesuatu yang normal, tapi ya itu kalau kita batasannya cuma sekedar normal, itu kita mengikuti
umumnya orang gitu. Jadi tidak ada nominal atau jumlah bakunya, nggak ada. Normal itu mengikuti kebanyakan di tempat itu. Iya. Berarti nek coro anu ki di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iya, itulah makanya kenapa jenengan kalau jadi anak kajian di antara anak-anak band misalnya kayak gitu tuh Anda nggak normal gitu loh. Abnormal ya. Iya. Mandek wayah sholat kebuki. Itu makanya. Oke. Ini lanjut lagi Mas Dokter ini. Yuk. Iki wah angel iki bahasannya. Alzheimer dan Parkinson, apakah bisa berkurang gitu ketika dia mengkonsumsi kopi? Maksudnya wong diloro kuwi, wong diloro Parkinson, Alzheimer, ketika dia mengkonsumsi kopi, apakah penyakit itu akan berkurang? Ngono piye? Pernah nemu kasusnya membaik enggak dengan ngopi? Mula tak takokke aku rung buka ya. Wow, lah kuwi tak buka sih. Ya, buka boleh nih. Kita boleh buka. Maksudnya iki lho. Alzheimer, Parkinson ke boy? Jeneng penyakit neurodegeneratif. Nganu. Lalen, opo? Resikonya saja. Oke, resikonya. Oke, siap yo. Oke, engko di-cut ya. Jadi gimana itu Mas Dokter? Orang yang sering minum kopi apakah nanti dapat mengurangi potensi dia terjangkitnya penyakit Alzheimer atau Parkinson? Jadi memang ada beberapa studi observasional aja. Jadi cuma sekedar pengamatan. Berarti global? Apa observasional itu berarti dia cuma mengamati. Jadi tidak melakukan intervensi. Oh, ming delok tok. Ya. Nyawang tok. Tok. Wong ngopi. Alzheimer ora, misalnya kayak gitu. Modelnya kayak gitu. Oke. Dia nggak ngasih tindakan. Jadi memang mereka menyimpulkan bahwa kebiasaan ngopi teratur itu dapat menurunkan resiko terjadinya Alzheimer sama Parkinson. Memang iya. Positif hasilnya katanya. Dan itu katanya dikaitkan dengan tadi efek antioksidannya. Jadi antioksidannya. Jadi nggak ngopi ya nggak apa-apa sebenarnya, memang jadi kan pakai antioksidan yang lain gitu. Tapi kan seperti tadi, antioksidannya kopi itu lumayan banyak, lumayan tinggi sehingga memang menurut penelitian tersebut, menurut tulisan tersebut memang bermanfaat. Oke. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa peningkatan 1 cangkir kopi per hari kalau nggak salah itu, itu menurunkan resiko terjadinya Parkinson itu sekitar berapa persen gitu. Jadi semakin banyak ngopinya itu resiko Alzheimer atau Parkinsonnya semakin kecil. Oke. Tapi nggak tahu tuh limit atasnya berapa. Maksudnya enak limitnya atau kopian kok apakah jelek kopi ya. Begitu. Jadi tapi menurut penelitian itu seperti itu ngomongnya. Nanti silahkan dielaborasi sendiri, dicari sendiri penelitiannya, dicari tahu apa gitu kan. Jadilah penonton yang cerdas, kritis sampai masuk ICU. Oke, ini masih di Alzheimer tadi. Apakah penyakit yang itu Alzheimer sama Parkinson itu turunan itu ada kemungkinan nggak? Jadi bapaknya loro ngono, terus anaknya ngono, putune ngono, itu bisa disebabkan itu atau mungkin dari penyebab yang lain? Mungkin bisa dijelaskan sedikit aja. Oke, coba. Nggak usah banyak. Tak konfirmasi sih. Oke. Sunan. Oke, siap. Oke. Iki pertanyaannya apa tuh mau? Sing mau. Oke. Apakah Alzheimer sama itu tadi gini Mas Dokter. menurun atau genetik? Gini Mas Dokter. Jadi ada pertanyaan. Jadi orang yang menderita Parkinson, Alzheimer itu apakah turunan atau mungkin tidak gitu? Mungkin yang bapaknya atau kakeknya punya riwayat Alzheimer
dilalae anake Alzheimer, dilalae putune podo. Apakah itu seperti itu atau mungkin ada penyebab lain yang bikin orang sakit itu? Monggo. Ya sama seperti orang lainnya, penderita Alzheimer itu ya kadang turunan, kadang tanjakan gitu. Piye iki? Tanjakan iki piye? Nah, ya kan nggak mungkin dia datar aja atau nurun terus loh. Pasti kadang-kadang yang munggah mesti ngono kuwi. Oke. Kayak dalan iki. Ya, jadi gini. Jadi gini. Oke. Kita samakan dulu persepsi mengenai batasan atau pengertian penyakit turunan. Seperti apa yang jenengan pahami? Ya yang saya pahami ya, karena mingkur delok pemane karena saya bergerak malah melebar adoh tenan iki. Jadi yang saya amati, yang pernah klien saya yang pernah saya terapi itu kan itu kadang saya tanya, ibuke ndiloro ngene iki ora, mbahne ndiloronya dilalai yo padha. Nah, jadi saya bisa menyimpulkan atau bisa menjadi sebuah cara dene salah satu yang bisa saya pegang itu, nek mbok ndiloro ngene iki anake kemungkinan iso padha. Oke. Terus anake yo iso padha. Itu turunan kayak gitu. Ya, turunan itu seperti itu. Yang saya lihat seperti itu. Gini nih. Nek misalnya bapak jenengan atau simbah jenengan nate pilek, pernah pilek? Ya mesti pilek. Nah, bapak jenengan pilek enggak? Pilek. Jenengan pilek enggak? Ya tetap pilek. Anaknya jenengan pilek enggak? Pilek. Pilek turunan bukan? Nah, itu enggak itu kayaknya. Oke. Karena virus itu. Virus apa bakteri itu? Ora mesti. Ora mesti. Sok-sok suatan bener ngono kuwi wae to. Oh. Artinya apa sesuatu yang common yang diderita oleh seorang bapak, anak, cucu itu belum tentu turunan. Jadi memang kita perlu mendefinisikan dulu yang masih turunan itu seperti apa. Nah, diabetes misalnya. Ya, diabetes yang sering dibahas di mana saja itu diabetes itu turunan. Nah, itu tanjakan buat turunan itu sebenarnya. Atau mungkin gini, Mas Dokter. Jadi saya lihat itu mungkin karena lifestyle ya, diabetes itu. Lifestyle dari seorang yang menderita itu loh. Jadi gini, pola makan atau apa gitu. Makanya penting kita menyamakan persepsi atau menyamakan definisi yang namanya penyakit turunan. Penyakit turunan, misalnya gini. Ada Down syndrome misalnya. Oh, sing raine podo kayak ya, Down syndrome. Jadi memang penderita Down syndrome itu wajahnya punya kontur atau bentuk yang mirip. Walaupun mereka tidak berhubungan darah, itu tampilannya mirip memang. Hubungannya Mbah Adam paling ya. Nah, orang tuanya ya kadang tidak Down syndrome. Nggak ada. Jadi nggak manifestasi. Iya. Tapi terus Down syndrome dari mana? Padahal Down syndrome itu sebabnya apa toh? Gangguan atau kelainan genetik. Berarti waktu masih di kandungan itu ya? Oh, belum tentu. Oh, belum tentu. Nah, bisa juga gennya itu dibawa sama bapaknya sama ibunya. Atau seperti gini. Sing rodok penak. Oh, sing gampang ngono lho. Buta warna. Buta warna. Buta warna itu genetik. Genetik. Gennya Ya. diturunkan oleh seorang ibu yang membawa gen buta warna, diwariskan kepada anaknya yang lanang, laki-laki. Dan yang perempuan sebenarnya. Cuma kalau jatuhnya kepada perempuan dan bapaknya itu tidak buta warna, anaknya aman. Anaknya yang perempuan itu nggak buta warna. Itu ada rumusnya. Ada rumusnya, Okay. itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Nah, ini turunan. Gennya diturunkan. Penyakitnya turunan bukan? Yo, turunan tapi diturunke kok. Turunan. Bapaknya sakit buta warna nggak tadi? Enggak. Ibunya nggak sakit buta warna, tapi dia bawa gen buta warnanya. Bawa saka sapa? Nenek moyange. Bawa di atasnya lagi, pasti di atasnya, nggak mungkin saka tanggane loh. Iya. Jadi pasti di atasnya lagi, sehingga gen itu diturunkan. Okay. Nah, apakah yang seperti ini disebut penyakit turunan? Ya turunan wong saka dhuwur. Nek saya loh. Karena memang dari
Nek ora saka mbokne saka mbahne apa saka mbah buyute. Jadi yang jelas turunan itu adalah harta hasil korupsi itu turunan. Itu pasti diturun gitu. Aduh tenan. Tapi kalau Ya. jadi yang diturunkan itu gennya. Oh, gennya. Jadi gen itu diturunkan, masalah manifest atau tidak itu banyak faktor nanti. Berarti kuwi kromosom po DNA-ne kuwi sing diturunke. Iya. Oh. Jadi gen itu tadi dari DNA-nya itu akan diturunkan kepada si anak, kepada anak. Orang tua kepada anak, orang tua dari kakek nenek dari mbah buyut dan seterusnya. Nah, jadi suatu penyakit itu ada kemungkinan bahwa dia hasil dari gen yang diturunkan, kemudian dengan interaksi dengan berbagai faktor, entah makanan, entah gaya hidup, entah lingkungan dan seterusnya, itu kemudian manifestasi sebagai sebuah penyakit. Nah, penyakit ini yang tadi kemudian ini turunan kayak gitu. Turunan. Karena kebetulan si anak dengan si bapak atau orang tua itu punya gaya hidup yang mirip misalnya. Biasa toh, bapaknya layah gaweane mung leyeh-leyeh karo nyekel remote. Anaknya ora adoh ngono-ngono modele kan gitu. Paham. Akhirnya gaya hidup yang kurang gerak itu kemudian bapaknya diabetes, anaknya diabetes juga. Turunan kayak gitu. Turunan mergone gabut padha bapakne. Nah, padahal kalau kita ngomong seperti warisan tadi, Ya. kalau namanya warisan itu kan orang tuanya mati, bapaknya mati, anaknya oleh kabeh kan gitu mestinya kan gitu. Sehingga orang pilih-pilih. Enggak terus satu kena diabetes, amin kayak orang kena, masih orang kena ngono kae. Turunan orang berarti nek ngono kuwi. Enggak. Nah, sekarang ngomong enggak? Tadi iya katanya. Ya mau saya rada mumet toh. Wah, gitu. Pertanyaane le gerus we toh. Alhamdulillah berarti diskusi kita ini sudah mencerahkan paling enggak gitu. Masya Allah. Oke, jadi gitu. Jadi jangan gampang sidik-sidik gampang ngomong itu turunan kayak gitu. Jadi faktor gen itu memang hampir selalu berpengaruh, tapi apakah dia manifest atau tidak itu banyak dari faktor lingkungan, diet, makanan kayak gitu atau faktor-faktor lain. Berarti turunan itu masih bisa dirubah dengan kondisi gitu ya. Iya. Jadi gen yang diturunkan itu bisa tidak manifestasi dengan pencegahan yang baik. Ya, Gitu. Oke. Mungkin ini dulu. Wis rada sauntara setengah jam ya. Karena ini hari Jumat kita mau siap-siap sholat Jumat. Sholat Jumat ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di-subscribe. Ini apa gitu dengan iki akune YouTube-e. Oh, YouTube-nya itu di Tabassamu S-nya 2, U-nya 2. Angel ya. Tabassamu nanti dilihat di bawah. Dan saya Li Kondang ya. Salam kopi 1 liter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi